Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tampaknya akan disasar oleh KPK. Kalau bagi saya, ini adalah bagian dari skenario balas dendam Mulyono. Mulyono revenge. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tampaknya akan disasar oleh KPK. Kalau bagi saya, ini adalah bagian dari skenario balas dendam Mulyono. Mulyono revenge. Jadi memang kemarin juru bicara KPK, Tessa Mardika, ini kan mengatakan bahwa ada kemungkinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipanggil, diperiksa oleh KPK terkait status tersangka Hasto Kristianto yang diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Nah, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini kan memang membubuhkan tanda tangan terkait PAW, pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku, yang kemudian menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan pada waktu itu. Nah, ada kemungkinan, kata juru bicara KPK, jika diperlukan oleh penyidik, maka akan dipanggil, jika diperlukan. Itu yang disampaikan oleh juru bicara KPK. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah pesan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati ini akan disasar juga oleh KPK, akan dibidik oleh KPK selanjutnya setelah Hasto Kristianto. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini tidak lepas dari skenario balas dendam yang dilakukan oleh Mulyono. Karena sakit hatinya setelah dipecat, dia dan anak mantunya dipecat dari partai PDI Perjuangan. Sepertinya begitu. Nah, sekarang begini. Apa yang dilakukan oleh Harun Masiku menyuap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan pada waktu itu senilai 600 juta rupiah, itu kan nggak sebanding dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Bukannya saya membela orang melakukan suap menyuap, karena bagi saya dan di mata hukum, yang menyuap atau yang menerima suap, pemberi dan penerima itu sama saja, mereka melanggar hukum. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali kasus korupsi yang nilainya jauh lebih besar dari ini, itu sampai sekarang juga adem ayem. Meskipun mungkin ada pergerakan senyap, tapi nggak seheboh kasus Harun Masiku yang melakukan suap kepada anggota atau komisioner KPU senilai hanya 600 juta rupiah. Sementara kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun, seperti kasus Harvey Muiz misalkan, divonis 6,5 tahun penjara. Padahal ini diduga merugikan negara senilai 600 triliun rupiah. Bayangkan. Sementara Harun Masiku, bukannya saya membela, bukannya saya kemudian menormalisasi apa yang dilakukan Harun Masiku, tapi kalau dibandingkan dengan itu, nggak ada seujung kukunya. Harun Masiku dan juga komisioner KPU pada waktu itu Wahyu Setiawan sama sekali nggak merugikan negara. Ini menggunakan uang pribadi, kemudian kasus suap menyuap tanpa merugikan negara sekalipun. Tapi namanya suap menyuap tetap saja itu adalah bagian dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kalau kita mau membandingkan, kalau kita mau fair, kalau kita mau jujur, dibandingkan ini sangat jauh berbeda. Bahkan bukan hanya kasus Harvey Muiz saja, beberapa kasus korupsi lain yang merugikan negara nilainya lebih dari 100 triliun rupiah, itu sampai detik ini juga adem ayem. Bahkan pelakunya itu juga dihukum ringan. Apalagi kemarin kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo yang akan mengampuni koruptor asalkan duitnya dibalikin, diem-diem. Kasus ini kan nggak masuk akal, sangat amat aneh bagi saya. Sekarang begini, katakanlah, ini misalkanlah Pak Hasto ini terlibat dalam kasus Harun Masiku ini. Beliau yang memfasilitasi Harun Masiku melarikan diri misalkan, kemudian beliau juga memberikan dana untuk menyuap Ketua KPU
komisioner KPU pada waktu itu, misalkan ternyata Pak Hasto terbukti benar, apakah kemudian Pak Hasto dan juga Harun Masiku ini layak untuk dihukum? Mungkin iya, layak untuk dihukum karena sudah melakukan suap menyuap. Tapi ingat, ini suap menyuap menggunakan uang pribadi. Lalu di sisi lain, koruptor yang sudah merugikan negara nilainya berapapun, rencananya insya Allah akan diampuni. Asalkan duitnya dibalikin. Ini kan jomplang sekali. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kalau bagi saya ini adalah sebuah skenario besar balas dendam yang dilakukan oleh Mulyono dan keluarganya. Karena Mulyono dan anak mantunya sudah dipecat dari PDI Perjuangan, kemudian seperti kemarin diberitakan oleh Bocor Halus Tempo bahwa dia kemudian murka sekali, dan setelah kejadian itu, kemudian sekarang Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan disasar untuk dijadikan tersangka di KPK. Dan sepertinya sesaat lagi Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan menjadi target berikutnya. Karena kalau kita melihat memang sosok seorang mantan presiden ini itu masih punya kuasa yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga karena di sana masih ada orang-orang yang setia kepada beliau. Seperti salah satunya mungkin di KPK atau mungkin juga di kepolisian dan juga lembaga-lembaga yang lain. Bisa jadi seperti itu. Yang saya duga begitu. Nah, kenapa sekarang kemudian PDI Perjuangan ini menjadi sasaran untuk dibidik, untuk ditarget dan sepertinya akan digulingkan menjelang Kongres tahun depan? Ini kan sepertinya memang nggak lepas dari keinginan Mulyono yang berkuasa, ingin berkuasa selama 3 periode, kemudian minta penundaan pemilu, minta perpanjangan masa jabatan, tapi semuanya tidak dikabulkan oleh PDI Perjuangan karena melanggar konstitusi. Dan pada saat itu pula sepertinya seorang Mulyono ini menyimpan dendam yang luar biasa. Ingin membalas, kemudian ingin menggulingkan, apalagi baru saja kemudian dipecat, diberhentikan dari partai yang mengusungnya dari bawah. Sepertinya itu yang ingin dilakukan oleh Mulyono. Makanya sekarang kalau kita melihat dulu, PDI Perjuangan selalu dipersalahkan, selalu dipojokkan, selalu kemudian seolah-olah adalah biang keladi dari ini semua. Ketika Mulyono minta perpanjangan masa jabatan, kemudian menunda pemilu, kemudian ketika dia mengobok-obok hukum, merubah konstitusi, kemudian PDI Perjuangan yang tetap disalahkan. Dikatakan bahwa gara-gara PDI Perjuangan lah lahir seorang Mulyono yang punya ambisi besar untuk berkuasa. Pada waktu itu Mbak Puan kemudian meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ada kader kami yang seperti ini. Secara legowo, secara besar hati meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu kemarin masalah kenaikan PPN 12%. Lagi-lagi PDI Perjuangan dipersalahkan. Padahal sekarang posisinya adalah PDI Perjuangan ini partai oposisi. Tidak berkuasa, kemudian juga suaranya di parlemen itu juga kalah dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, tapi tetap dipersalahkan. Tapi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? PDI Perjuangan tetap legowo. Kemudian mengatakan bahwa ini memang masyarakat tidak menghendaki untuk dinaikkan. PDIP membaca itu semua bahwa masyarakat ini kemudian akan keberatan dengan kenaikan PPN sebesar 12%. Makanya PDI Perjuangan kemudian menolak, mendorong ini untuk ditunda, mendorong ini untuk dibatalkan. Tapi kemudian dituduh sebagai partai yang plin-plan. Tapi itu semua diterima dengan legowo, nggak masalah. Yang penting PDI Perjuangan tetap ingin menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia. Itu yang terjadi. Nah, sekarang dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada Mulyono dan anak mantunya. Dan sekarang konsekuensi yang harus diterima adalah ketika sekjennya kemudian disasar oleh KPK dan ini nanti ada semacam ancaman begitu kepada ketua umumnya akan disasar atau dibidik juga oleh KPK. Sepertinya begitu. Dan ini semua saya meyakini adalah skenario besar dari balas dendam seorang Mulyono. Mulyono revenge. Dan kalau kita melihat apalagi nanti menjelang tahun 2025, mungkin di pertengahan tahun, setelah Lebaran mungkin, ada kongres dari PDI Perjuangan. Sepertinya itu juga yang akan diobok-obok atau dicawe-cawekan oleh Mulyono. Karena kalau kita melihat di daerah, di beberapa daerah, PDI Perjuangan, kader-kader yang ada di daerah masih banyak
dari mereka yang setia atau menjilat kepada Mulyono. Bahkan mereka banyak sekali juga yang menuntut Hasto untuk taat hukum, untuk tetap menerima keputusan KPK karena Hasto bukan siapa-siapa. Nah, ini kan sudah terbaca bahwa mereka ini sebetulnya adalah masih orang-orang Mulyono yang ada di dalam PDI Perjuangan. Nah, sekarang kita tinggal melihat bagaimana kelanjutan dari drama ini. Apakah ini akan berlanjut sesuai dengan skenario Mulyono yang ingin balas dendam kepada partai yang sudah membesarkan namanya mulai dari bawah hingga menjadi presiden 2 periode, ataukah PDI Perjuangan akan melawan ini semua, Pak Hasto, kemudian Bu Megawati dan tim hukum dari PDI Perjuangan akan melawan KPK yang menjadi tangan kanan, perpanjangan tangan dari kekuasaan atau dinasti politik yang akan dilakukan oleh Mulyono. Kita tunggu saja. Tapi saya meyakini PDI Perjuangan adalah partai yang benar-benar bisa mempertahankan ideologinya, bisa memenangkan pertarungan ini. Jangankan seorang Mulyono, Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun saja masih bisa dilawan. Apalagi cuma seorang Mulyono dan Fufu Fafa. Setuju ya? Setuju. Mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Balas dendam itu nggak baik.